Ini beda dengan ada lagi perempuan soleha. Ini bedanya. Kalau istri soleha tentu punya suami atau ya, punya anak, punya suami. Nah, kalau perempuan soleha ya tidak punya suami, tidak punya anak, tapi mutunya mirip sama, hampir sama. Nah, mutunya orang yang namanya istri soleha, yang namanya perempuan soleha, yaitu jaminannya adalah surga. Jaminannya yaitu barisannya dengan barisan istri para nabi ke surganya dan mendapat ridha Allah dan mendapatkan mati husnul khatimah. Biar ini saya kasih tahu dulu apa kehebatannya, hasilnya, fadilahnya, keutamaannya supaya menarik. Nah, tapi yang namanya istri soleha itu iya disebutkan taat pada suami. Tapi orang sebagai istri itu bermacam-macam loh kenyataannya. Taat pada suami, iya. Tapi ada yang disebut soleha itu ya taat pada suami, nurut pada suami, iya baik sama tetangga, baik sama orang tua, baik sama anak, cucu, minantu, baik sama mertua, baik dengan saudara-saudaranya, dan melakukan ibadah. Nah itu baru istri soleha yang sempurna itu ya yang begitu. Nah kok begitu sih? Iya, karena ada orang yang ya bukan ada, banyak taat pada suami, iya, menjaga diri, iya, baik sama tetangga, iya, baik sama saudara, sama mertua, sama orang tua, jadi iya. Tapi ibadahnya kadang ya seenaknya sendiri, kadang sholat, kadang tidak. Baca Qur'annya tidak bisa, sholatnya sering ketinggalan, sering hafal. Nah itu belum termasuk soleha, itu belum. Nah terus ada yang mumpung saya ingat, saya sampaikan bahwa tadi disebutkan tadi yang namanya soleha itu begitu ya, baik sama tetangga, baik sama taat pada suami, sama Allah, sama saudara, sama mertua, sama iya itu. Tapi kalau sewaktu-waktu ada kepepet, ada kekurangan ekonomi, ada suami yang agak menceng, suaminya kadang-kadang sok nyeleda, sok seenaknya sendiri, lalu minta cerai. Ini sang istri kalau yang sudah minta cerai pada suami itu keluar dari istri soleha, bukan istri soleha lagi. Makanya sulit di istri soleha. Jaminannya hebat, tapi sulit. Kalau sama suami minta cerai itu jangan nurutin hukum kenegaraan, itu ada 6 macam. Kalau suaminya begini itu boleh minta cerai, itu hanya boleh, bukan harus. Tapi kalau ngikutin dia lalu karena suami saya begini dan ketidakcocokan lalu minta cerai, itu sudah keluar dari istri soleha, bukan istri soleha lagi. Nah ada juga orang yang taat pada suami, taat pada, tapi kadang-kadang dengan tetangganya, dengan Allah ibadah, dengan di luar kampung sana ada orang beribadah taat pada suami, tapi sama tetangga 8 tahun tidak pernah ketemu, tetangga dekat, lebaran saja tidak. Orang kan dengan tetangga kan minimal setahun sekali itu ketemu. Ada yang mendatangi dengan tetangga itu. Jadi itu namanya istri soleha itu luas sekali. Baik dengan tetangga. Kalau 8 tahun lalu tidak pernah ketemu dengan tetangga, ya bukan istri soleha lagi, belum dikatakan istri soleha. Jadi yang namanya istri soleha itu memang masih ada, tapi sudah sangat jarang sekali. Sekampung 1-2 pun ada. Karena liputannya begitu sih. Tidak cukup dengan suami, dengan Allah saja. Kan sekarang orang tua buatnya ada istilah punya mertua, punya anak, punya minantu, punya tetangga.
Nah kalau dengan tetangga baik, dengan yang dimaksud solehah itu ya selain daripada dengan suami, dengan orang tua, dengan Allah, ya juga dengan tetangga, dengan saudara. Kalau dengan saudara saja, cuma jauhnya masih dalam satu kabupaten, lalu tidak mengenal, tidak tahu, bagaimana bisa dikatakan itu soleh? Sama saudara-saudaranya, suaminya tidak mau mengenali, bagaimana? Belum, itu belum. Jadi sekali lagi, yang namanya istri soleh itu selain yang tadi di ayat tadi, di hadis tadi, itu saya jabarannya baik sama taat pada suami, terus ibadah agamanya. Ada orang berumah tangga, lalu suami istri taat, baik dengan tetangga, baik dengan orang tua, baik dengan saudara, baik, tapi agamanya bukan agama Islam. Ada begitu, ya itu sih jelas bukan istri solehah lagi. Atau tidak sholat umpamanya, walau baik dengan tetangga, dengan saudara, dengan orang tua, dengan anak binatunya baik, tapi tidak sholat, kalau sholatnya jarang, ya itu belum termasuk istri solehah. Nah tadi yang disebut perempuan solehah juga sedikit bedanya. Kalau perempuan solehah itu tentu baik kayak tadi, tapi tidak punya suami. Itu ada sekarang, tuh masih ada orang yang segala-galanya baik, sampai haji, sampai apa, sampai ngajar apa, ibadahnya baik, tapi tidak punya suami. Itu ada. Itu namanya bukan istri solehah, namanya perempuan solehah. Ada perempuan solehah namanya. Jadi jangan kencang-kencang ngomongnya, masuk sini. Jadi perempuan solehah ya, istri solehah pun ada. Nah tentunya semua orang mengharapkan yang namanya istri solehah ya sebagai istrinya, ya sebagai orang tuanya, contohnya. Tapi mau ada apa ya? Ada bukan ujuk-ujuk kayak orang dapat rezeki, yang minta dan tidak minta pun dikasih. Tapi ini beda. Kalau istri solehah itu ya dulunya orang tuanya bagaimana. Makanya orang mau beristri itu lihat-lihat orang tua. Orang tuanya tuh apa, anak itu yang perempuan itu ya dididik agama, banyak agamanya, bisa diajarin ngaji, mondok pesantren, pakai kerudung, pakai adat. Tentu dengan cara begitu. Tidak bisa dan orang tuanya berdoa, mendoakan. Itu. Jadi prosesnya luar biasa. Artinya prosesnya luar biasa tuh ya apa ya? Tidak ada yang ujug-ujug dapat istri soleh, kan tidak ada. Adanya melalui proses, beberapa proses dari kecilnya, bahkan dari titisannya, ayah ibunya, rumah tangganya, ayah ibunya orang baik-baik itu yang bisa membentuk istri solehah, anak solehah, perempuan solehah, istri solehah itu tidak gampang seperti mendapatkan rezeki. Kalau rezeki yang kafir dapat, yang tidak minta dapat, semuanya dikasih oleh Allah yang namanya rezeki. Tapi kalau yang namanya perempuan solehah, istri solehah, itu tidak semudah itu. Banyak prosesnya dan ada prosesnya. Jadi para laki-laki kalau mendapatkan istri solehah, ya tidak gampang. Lihat-lihatnya prosesnya, lihat orang tuanya bagaimana, lihat berpakaiannya bagaimana, lihat pendidikannya bagaimana, apa, bisa ngaji atau tidak, bisa ngaji Quran atau tidak. Kalau ngaji Quran saja tidak khatam, tidak bisa, ya tidak bisa. Mana mungkin bisa jadi istri solehah. Itu. Terus nanti bisa mendidik anaknya dengan cara baik. Jadi lihat, artinya lihat itu ya tanya. Itu perempuan itu kelihatannya cukup cantik dan kerudung, bagaimana orang tuanya, bagaimana ayahnya, bagaimana ibunya, kakeknya, bagaimana tata usahanya, bagaimana pendidikan agamanya, bisa ngaji Quran atau tidak. Itulah yang. Jadi sekali lagi
saya sampaikan yang namanya istri soleha itu masih ada. Perempuan soleha masih ada. Ya kalau masih ada, ya tentu tidak banyak. Ya kalau ada sekampung 2-3 aja sudah lumayan. Sebenarnya sudah jarang sekali. Masih ada tapi sangat jarang sekali yang namanya istri soleha. Nah, itulah diantaranya saya sampaikan. Ya mudah-mudahan gamblang jelas lah. Yang soleha itu prosesnya luar biasa, prosesnya banyak, prosesnya tidak gampang, prosesnya sangat sulit. Memerlukan doa, memerlukan biaya pendidikan, memerlukan biaya pakaian, memerlukan beli kerudung, beli pakaian tuh. Karena pernah ada orang tidak pakai kutang saja, tidak pakai baju, lalu ada anak muda punya bahan baju, lalu dikasihkan nih dibikin lalu dipakai. Ternyata bikin dipakai kesananya pakai terus. Itu kan berarti kan dia tidak mampu beli baju. Nah itu ya apa ya? Sekarang saya ngomong bukan ria tapi lebih mencontohi di tamsil, mencontohi. Saya lagi waktu yang begitu lagi saya masih bujangan, punya dapat hadiah itu bahan baju perempuan. Saya kasihkan sama orang yang tidak suka pakai baju, suruh dibikin pakai terus. Nah itulah makanya yang namanya itu sudah memerlukan modal, memerlukan pendidikan, memerlukan ya tidak gampang lah, sulit sekali. Maka jaminannya adalah ridha Allah, ampunan dari Allah. Bahkan orang tuanya kalau punya anak lalu jadi istri soleha itu mendapat dapat ampunan dari Allah. Orang tuanya dapat ampunan dari Allah. Jadi sulitnya tuh begitu, sampai ya hebatnya begitu, sampai ibu bapaknya tuh ia mendapat pahala, ia mendapat ridha Allah.